Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Soalur Rabi', soal keempat. Masih suratul Baqarah ayat ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu khurujil ma', bagaimana air itu bisa keluar dari batu, apalagi batunya kecil. Ataquluna inna dzalikal ma'a kana mustakinnan fil hajar thumma zahara aw qalaballahu al-hawa ama'an aw khalaqal ma'a ibtida'an. Ini yang kamu yakini yang mana ya? Apa si batu itu dia menyimpan air di dalamnya, terus diketrok, batunya terbelah, keluar air? Atau Allah menjadikan udara itu jadi air dengan proses yang cepat begitu? Atau Allah menciptakan air ibtidaan, langsung begitu, secara awal langsung menciptakan air? Wal jawabu, jawabnya begini kata Syekh Fakhruddin, amal awwalu fabatilun, yang pertama ini dia batil. Li'anna dzarfa shaghira la yahwil jismal azima, karena yang namanya tempat yang kecil tidak akan bisa menampung jisim yang besar. Ya, nggak bisa. Masa batunya segede gitu, air yang keluar cukup buat 600.000 orang? Ini kan hal yang mustahil. Dibalik, hal yang mustahil. Illa ala sabilit tadakhul wa huwa muhalun, kecuali tadakhul. Dan tadakhul itu mustahil. Jadi tadakhul itu saling masuk. Jadi si batunya masuk ke air, si airnya masuk ke batu. Itu mustahil. Amal wajhanil akhironi faqul wahidin minhuma muhtamal. Adapun kemungkinan yang kedua, yang ketiga, yaitu Allah menjadikan udara itu menjadi air, atau Allah menciptakan air dari permulaannya, itu mungkin. Fa in kana 'alal wajhil awwali faqad azalallahu ta'ala al-yubusata an ajza'il hawa wa khalaqar rutubata fiha. Kalau atas yang pertama, berarti Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan sifat kering dari udara dan menciptakan sifat basah di dalam udara itu. Wa in kana 'alal wajhi tsani faqad khalaqat tilkal ajza'a wa khalaqar rutubata fiha. Apabila atas yang kedua, maka Allah menciptakan air langsung begitu. Nah, cuman begini kata Syekh Fakhruddin, wa'lam annal kalama fi hadzal bab kal kalami fi makana min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ba'dil ghazawat. Pembahasan bab ini seperti pembahasan yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sebagian peperangannya. Wa qad daqa bihimul ma, dan pada saat itu air sedikit. Fa wada'a yadahu fi mutawaddihi, maka Rasulullah itu meletakkan tangannya di dalam tempat wudunya. Fa faroma min baini asabihi hatta stakfau, maka keluarlah air dari sela-sela jari jemarinya, dan mereka itu merasa cukup dengan air itu. Sama. Nah, nanti ditanyakan lagi gimana caranya, ya sama. Begitu ya, imma bi adatin aula. Ya, ini kalau misalkan si udaranya ini dijadikan air berarti bil adah. Jika tidak ya berarti bi khalqin, secara langsung begitu. As-su'alul khamis, mu'jizatu Musa fi hadzal ma'na a'zamu am mu'jizatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pembahasan ini, mukjizat mana yang lebih besar itu, yang lebih aneh? Apa mukjizatnya Nabi Musa atau mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Al jawabu, kullu wahidatin minhuma mukjizatun bahiratun qahiratun. Keduanya itu besar. Nah, ini jawaban diplomatis. Ya. Jadi kalau Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu sebetulnya jarang menjawab dengan jawaban diplomatis. Kayak Ahmad Dhani ditanya, siapa sih sebetulnya itu vokalis Dewa yang paling bagus? Nah, dijawabnya apa? Ya bagus semua. Itu diplomatis. Begitu. Cuma yang paling kepake kan dua ya. Imma Ari Lasso atau Once. Nah itu.
Makanya pas ditanya sama interviewernya itu, ini bukan jawaban Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu kalau ngejawab nggak pernah diplomatis. Ya, ya once lah. Yang paling bagus kalau dibandingkan Judika. Masih diplomatis juga. Berarti masih ngehargaan sama baturan. Jadi kalau nggak mau menjawab mutlakon, kasih idofat. Ya, aman. Emang Judika nggak pernah jadi vokalis Dewa kok. Sekarang kan sama Elo ya. Asa cawerang mana. Kieu juga Dewa teh, makasih Elo. Tinggeuna. Lakin nalatili Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqwa. Tuh kan, akan tetapi yang terjadi kepada Rasulullah ini lebih kuat. Li'anna nubu'al ma' minal hajar ma'hudun fil jumlah. Karena keluarnya air dari batu itu biasa. Yang tidak biasa apa? Batunya sekecil itu. Keluar airnya sebanyak itu. Tapi kalau di mata air itu kan air keluar dari celah-celah bebatuan tuh. Ya. Hah? Batunya gede. Batunya gede. Itu kan kalau misalkan dibor itu kan sampai kena ke batu dulu kan. Nah, batunya itu udah tembus baru memancar gitu. Nah, kalau yang mata air yang alami itu si batunya terbelah sendiri dengan alami, maksudnya begitu. Keluarlah air. Nah, itu kan biasa. Jadi pengetahuan kita bahwa dari sela-sela air itu keluar air biasa. Amman nubu'uhu min bainil asabi' fa ghairu mu'tadin albattah. Fakana dzalika aqwa. Adapun keluar air dari sela-sela jari-jari, itu belum pernah terjadi tuh. Ya. Gimana tuh bisa keluar? Makanya para ulama itu tatkala membahas air mana yang paling mulia? Nomor satunya itu air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah. Itu air yang paling mulia. Yang kedua air Zam-Zam. Yang ketiga air Nil. Yang keempat air Yufrat. Begitu. Kelima majigana zaman sari. Ya ada zaman sari. Dibandingkan. Itu ya. Karena ustadznya orang zaman sari itu. Dinten tau ge aing pan gede di ditu. Kemudian pertanyaan ke-6. Mal hikmatu fi ja'lil ma'i itsnatai asyarata ainan. Apa hikmahnya air itu dijadikan 12 mata air? Kenapa tidak kurang begitu, satu aja udahlah? Hikmahnya apa? Jawab, annahu kana fi qaumi Musa kathrotun wal kathiru minan nas idza staddat bihimul hajah ilal ma' thumma wajaduhu fa innahu yaqa'u bainahum tasyajurun wa tanazu'un. Yeuh nya, urusan air itu sensitif. Ya, orang itu satu kampung itu bisa berantem gara-gara air tuh. Ya, bisa berantem gara-gara air. Urusan air itu sensitif. Ini dari mata air dialirin dulu ke masjid, dari masjid baru dikasih pipa-pipa kan. Punya kita kecil, colok nu batur. Penat nu batur ya. Pas tahu-tahu kan lah cenah leutik coy si bapak baru itu pegawaian bawa pedog. Cacak. Eueun walian kasih bapak mah. Ya pokoknya walaupun anu dieu mah dipedot cacak du sejen. Cacak. Mana masa ukur menet ku aing cacak kabeh. Pokona mah nu aing aya nu wani menet cacak kabeh teu kapanggih mah. Bapak teh pagaweana gitu. Galak cenah si bapak mah. Wah, abi mah galak di YouTube. Tolol. Mau nyamperkeun masuk kuhan. Nyamperkeun suguhan ku urang. Pelik siau suguhan. Jajan heula yuk ah. Meh tenang. Mana tadi? Kasrotun wal katsiru minan nas idza stadat. Begitu. Jadi apabila orang yang banyak ini membutuhkan air, itu berantem tuh. Warubbama afdal dzalika ilal fitanil azimah, dan bisa jadi malah terjadi kerusuhan. Ini mau satu tujuan ke Palestina, malah pasnya bab cai malah berantem. Fa'akmalallahu ta'ala hadhihi ni'mata. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala disempurnakan nikmat ini bi an ayyana likulli sibtin minhum ma'an. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan bagi setiap kabilah air muayyanan yang tentu.
la yahtalitu bi ghairihi, dan yang tidak tercampur dengan selain kelompoknya, bi ghairihi. Wal adatu fir rahtil wahidi alla yaqa bainahum minat tanazu' mithlu ma yaqau bainal mukhtalifin. Dan kalau misalkan sekarang dari satu kaum itu biasanya kalau berantem itu tidak separah kalau dengan berbeda kaum begitu ya. Mun Persib jeung Persija wah geus. Ya. Saina hiji yang berantem Persib sama Persija. Akhirnya airnya gak kepake, dua-duanya mati. Tapi kalau Persib sama Persib lagi kan aing nya itu. Sok heula, akang heula. Mangga aduh. Tuh, kan kalau sama-sama Persib mah enak kita itu ya. Ketemu pakai kaos Persib di Malang gitu kan enak tuh. Kang Persib, mohon. Aduh, di mana? Habis di Jakarta. Nah, aja tuh, jemput Jakarta ya ada Persib mah. Nah, Kang heula ti payun mangga heula we. Tuh, enak. Itu nikmat yang besar, hikmahnya itu. Kemudian as-su'alu sabi', pertanyaan ketujuh, min kam wajhin yadullu hadzal infijaru 'alal i'jaz. Ada berapa sudut pandang bahwa kejadian ini menunjukkan kepada adanya mukjizat. Nah, jadi ijaz sehingga orang yang menyaksikan kejadian ini dia tidak bisa tidak kecuali menerima dengan yakin bahwa Nabi Musa ini utusan Allah. Jadi orang yang akalnya sehat itu dia tidak menciptakan ilusinya sendiri, tapi dia tertarik oleh kenyataan. Sekarang kalau Nabi Musa sampai ngetrokin itu bahasa Indonesianya itu ya, memukulkan itu ya. Kalau Nabi Musa sampai memukulkan tongkat ke batu terus keluar air, bisa nggak kita yang air itu cukup untuk 600.000 orang dan beliau itu mengaku sebagai utusan Allah? Bisa nggak kita itu ingkar? Nah nggak bisa, nggak boleh ingkar begitu. Karena ini sudah mengeluarkan mukjizat. Cuman segi mukjizatnya ini ada berapa wajah sehingga bisa dikatakan ini ya i'jaz. Wal jawabu min wujuhin, ya banyak wajah. Ahaduha anna nafsa zuhuril ma' mu'jizun. Ya keluarnya air sendiri itu sudah mu'jiz tuh. Keluarnya air dari batu itu udah mu'jiz. Mana yang ada yang bisa? Nggak bisa. Karena salah satu cirinya mukjizat itu dia tidak bisa direplika. Ya, tidak bisa direplikasi. Adapun yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu satu jenis, bukan direplikasi. Berarti benar-benar betul-betul dua-duanya apa? Nabi. Ya, Allah cuma ngeluarin air saya juga bisa. Ketok tuh kan keluar air. Kamu Nabi bukan? Bukan. Kamu wali bukan? Bukan. Kamu umatnya Muhammad bukan? Bukan. Nah itu nggak mungkin, mustahil itu. Ya. Cuman kalau dia itu, kamu Nabi bukan? Bukan. Wali bukan? Ya nggak tahu, wallahu a'lam. Kamu umatnya Rasulullah? Oh jelas dong. Saya ini umatnya Rasulullah. Itu karomah tuh. Ya, bisa kalau kayak gitu mah. Jadi ini wajhul i'jaz tuh. Dan keluarnya air dari batu itu sendiri itu sudah i'jaz. Sudah mu'jiz. Wa tsaniha khurujul ma'il azim minal hajaris shaghir. Yang kedua apa? Dilihat dari segi air yang keluarnya banyak, batunya kecil. Itu mu'jiz juga. Tadi makan dari keluarnya air itu. Yang ketiga, khurujul ma' biqadri hajatihim. Yang ketiga itu ini keluarnya air sekedar kebutuhan mereka. Ya, ini udah cukup nih, ngocor. Ngocor terus atau banjir. Besoknya gak bisa perjalanan tuh. Ya, pas waktu hajatnya cukup berhenti. Itu kan mukjiz juga. Nah, ini ada orang nanti ya, walah cuma keluarin air saya juga bisa. Cor terus keluar. Oh udah cukup matiin. Gak bisa. Gak bisa dimatiin, gimana ini? Itu bukan mukjizat atau yang kayak gitu Pak ya. Jadi maksudnya nggak ada wajul i'jaznya. Makanya Rasulullah itu subhanallah dipinta belah bulan itu bisa dibalikin lagi tuh. Ya belah bulan, ya, suruh nyamperin kan, disamperin, suruh masukin saku, masukin. Nah ini masukin saku, nanti jual ke kolektor. Gimana sih? Nah, disuruh dibalikin lagi, nggak bisa. Ya kacau kayak gitu mah. Lu wajul ijaz juga tuh. Warabiuha yang keempatnya, khurujul ma'i 'inda darbil hajari bil 'asa. Keluarnya air itu pas ketika tongkat dipukulkan. Ya, coba nih lagi tengah malam. Tahu-tahu keluar aja air tuh.
Nggak bisa ijaz. Gening nggak sama Musa dipukul juga keluar air tuh. Gitu kan nggak pernah kejadian. Itu juga wajhul ya ijaz. Yang kelimanya in qita'ul ma'in lal istighna'i anhu. Ya, airnya berhenti tatkala sudah tidak dibutuhkan. Fahadhil wujuhul khamsah la yumkinu tahsiluha illa biqudratin tammatin nafidatin min kullil mumkinati wa ilmin nafidhin fi jami'il ma'lumat. Maka semua wajah yang 5 ini tidak mungkin menghasilkan yang 5 ini kecuali dengan kudroh yang sempurna, yang nufudz pada semua perkara yang mungkin. Dan tidak mungkin pula terjadi kecuali dengan ilmu yang nufudz pada semua perkara yang maklum. Wa hikmatin aliyatin ala dahri, dan atas hikmah yang tinggi ala dahri wa zaman, sepanjang masa. Wa madzaka illa lil haqqi subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kan berarti begini ya, keluarnya air itu kan fi zamanin muayyanin. Keluarnya air itu pada waktu yang tentu dengan kadar yang tentu. Coba, berarti kan keluarnya air ini harus ta'aluk dengan kudroh yang bisa menjadikan adanya air. Kalau enggak bakal bisa ada. Terus sekarang siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Ya kita jadi saksi kok. Coba jadiin air. Nggak bisa. Pak gimana jadiin air? Nggak bisa. Berarti ada kudroh tuh. Yang mengadakan air ini ada kudrohnya. Terus kan keluarnya air itu pas dipukul sama tongkat tuh. Berarti yang punya kudroh ini harus punya pengetahuan. Ya kalau nggak tahu kapan, nggak tahu. Ayo naik hurung kerja, hurung malah kena ditandu. Wah, lagi ditandu nyala airnya. Ya, ini cuma kudroh aja berarti nggak bisa. Terus kemudian nih 12 mata air. Berarti harus tahu hikmah kan, biar nggak berantem gitu segala macam. Makanya nggak ada yang berantem tuh. Nah ini nggak bisa, berarti ini tidak akan keluar kecuali dari siapa? Yaitu dari yang punya kudroh tamah, punya ilmu tamah, punya hikmah tamah. Siapa yang punya ini? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Begitu. Nah, kalau ini ada pada 3 zat, nggak bisa. Kalau ada pada 3 zat ini pada mihula. Yang tahu 1, yang punya kudroh 1, yang punya hikmah 1. Ya. Ini yang tahu 1. Ketok, udah diketok nih. Bilang sama yang punya kudroh. Sekarang nyalain apa? Nyalain air sama yang punya kudroh. Dia gak bisa ngapa-ngapain juga, gak ada ilmu. Gak ada ilmu. Bingung dia tuh. Apa sih maksudnya apa? Bingung dia. Ya, ini nanti kalau misalkan dia bisa nih kudroh keluar air gitu. Pas saya heula kan. Wah, berantem dulu. Nanti yang punya hikmah tuh, ya kayak si Buddha, dia kan punya hikmah besar kan. Ya, kayak kata orang-orang Buddha itu kan hikmahnya. Jadi Buddha itu kan dia apa? Bijaksana. Ya. Bijaksana Buddha itu kan kalau di kisah-kisah saya tahu dari film Sun Gokong aja, nggak tahu bener atau enggak. Maksudnya apa itu itikotnya orang Buddha apa bukan? Itu kan si Sun Gokong itu waktu mengacau di Kahyangan itu kan diselesaikan dengan cara tidak bijak. Ya, diturunkan Dewa Erlang. Terus bawa pasukan banyak kan. Kalah Pasea sama Sun Gokong. Sun Gokong juga bawa pasukan monyet. Kan ngariwakan gitu. Ini menyelesaikan masalah tanpa kebijaksanaan. Ya, akhirnya selesai lah. Sun Gokong ini dia keluar dari batu berumur 500 juta tahun. Ya. Dan dia pun sudah mendapatkan keabadian kan gitu. Karena belajar 72 ilmu perubahan. Nah akhirnya turun tangan siapa? Buddha nih turun tangan. Ya kamu itu, kita mengadakan perjanjian. Kata Buddha itu. Kamu masuk ke telapak tanganku. Kalau bisa keluar dari telapak tanganku, maka kamu bebas melakukan apa saja yang kamu mau. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, nggak usah. Kamu harus terima konsekuensinya. Oke, ya kan? Dilihatin kan tangannya bisa gede gini nih. Si Sun Gokong itu dia bisa salto 72.000 mil sekali salto. 72.000 mil itu setengah globe. Jadi kalau mau keliling dunia itu cuma 2 kali salto tuh. Ya loncat twing itu udah kalau semua kekuatannya dipakai itu. Oh, ini Sun Gokong salto 36 kali. Wah! Salto 36 kali.
Balik lagi ke tempat. Malah gok tada. Begitu. Salto, wow, salto. Udah salto dilihatin si Buddha nggak ada. Nah, dia lihat gunung, kebelet mau pipis. Yang di pipisnya tangan Buddha. Ayo siapa yang masih kena dia si Buddha gitu. Itu ya dongeng gitu seneng aja diceritain. Apa kejadian? Enggak lah. Ya, kejadian itu Buddha itu punya apa masa kayak gitu. Nah itu semuanya di Allah Subhanahu wa ta'ala, imma kutrohnya, imma ilmunya, ilma irodahnya, apa tadi? Hikmahnya. Amma qaulu ta'ala qad alima kullu unasim masyrabahum. Telah mengetahui semua manusia itu tempat minumnya, masyrabahum. Fa naqulu inna ma alimu dzalika li annahu amara kullu insanin alla yashraba illa min jadwalin muayyanin kaila yakhtalifu indal hajati ilal ma. Wa amma idhafatul masyrab ilaihim. Nah itu jadi qad alima kullu unasim masyrabahum, mereka itu sudah tahu, setiap manusia itu sudah tahu tempat minumnya. Lo kok gimana bisa tahu? Jadi kasih tahu. Begitu. Jadi bisa tahu itu dikasih tahu, kamu minum di sini. Ya Bani Anu kamu minum di sini, Bani Anu di sini, begitu. Oleh annahu ta'ala lama abaha likulli sibtin minal asbab dzalikal ma'al ladzi dhahara min dzalika syaqqil ladzi yalihi sara dzalika kal milki lahum wa jazat idhafatuhu ilaihim. Nah sekarang ini kan masyrabahum, apa minum mereka. Ini kan minum milik Nabi Musa atau enggak milik Allah. Lah kok diidhofatkan sama mereka? Ini gimana? Lah karena ada kekhususan, maka sahlah diidhofatkan kepada mereka, begitu. Kemudian amma qauluhu ta'ala kulu washrabu mir rizqillahi, makanlah kalian semua dan minumlah kalian semua dari rezekinya Allah. Fa fihi hadfun, maka di sini ada hadzaf wal makna faqulna lahum au qala lahum Musa. Maka maknanya itu apa? Qala lahum Musa. Musa berkata kepada mereka kulu washrabu, begitu. Jadi ada ini perkataan siapa? Perkataan Nabi Musa. Kenapa disuruh makan? Liwajhain ahaduhuma lima taqaddama min dzikril manni wasalwa. Nah ini kan sudah ada mana dan salwa. Kan belum ada minumannya. Ya itu ya. Belum ada minumannya, belum ada nih. Sekarang udah komplit. Makanannya ada, makanan pokoknya itu al-manna itu al-mannu. Kemudian ada asalwa, burungnya itu ya rencangna tuh. Minumnya belum, Pak. Nah, sekarang udah dikasih minumnya, kulu washrabu mir rizqillah, begitu. Nah, makan dan minumlah dari rezeki Allah. Kita mah enak ya. Tiap hari makan gitu enak mah beure. Kalau saya mah enak sih. Mudah-mudahan jeung eta mantap. Turun ke jeung hayam kampung dalain ku bosen gitu atuh. Bukan karena bosen itu. Allahu Akbar. Wasani mana tadi? Madzikri manni wasalwa fakana qala qulu minal manni wasalwa alladzi razaqakumullahu bila ta'abin wala nasabin washrabu min hadzal ma. Maka seolah-olah Nabi Musa itu berkata begini, makanlah kalian dari manna wasalwa yang mana Allah telah memberi rezeki itu kepada kalian semua. Memberi rezekinya itu tanpa ta'ab, tanpa kesulitan, tanpa kesusahan. Dan minumlah dari air ini. Yang keduanya annal aghdhiyata la takunu illa bil ma. Yang namanya apa? Aghdhiyah. Aghdhiyah itu apanya? Makanan pokok. Jadi sustainable, keberlangsungan ya. Keberlangsungan badan itu dia tidak akan terjadi kecuali dengan air. Falamma a'tahumul ma'a fakanahu ta'ala a'tahumul ma'kul wal mashrub. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi mereka air, seolah-olah yang diberikan oleh Allah itu bukan cuman air saja, tapi makanan dan minuman. Makanya yang keluarnya air disuruhnya makan dan minum, begitu. Itu kemungkinan keduanya. Wahtajatil mu'tazilatu. Kedulah mu'tazilat mah. Amma qulu ta'ala. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian itu menyebar di muka bumi ini hal dalam keadaan apa? Merusak. Fal aithiyu asyaddul fasad. Nah, apa? Ta'sau. Oh, ta'sau itu jangan merusak ya. Al-isi itu fasad yang sangat apa? Yang sangat berat. Faqila lahum la tatamadau fil fasadi fi halati ifsadikum li'annahum kanu mutamadina fihi.
Jadi yang dikatakan oleh Allah begini, mun rek ngaruksak tong ruksak teuing. Wala ta'tau fil ardi mufsidin itu begitu. Kalau mau merusak itu jangan terlalu rusak, ya. Nah, ini bisa jadi kena sama kita juga begitu. Jangan kepalang kalau kena maksiat itu, jangan kepalang tanggung begitu. Maksud jangan kepalang tanggung, tanggung tuluy kan gitu, jangan begitu. Ya kalau misalkan ada maksiat segera apa? Perbaiki begitu, ya. Jangan, si Bani Israil ini kebangetan itu. Ya, pakona abah banget teuing. Udah kebangetan itu lah. Ya Bani Israil. Jika Marlboro tuh kebangetan itu. Lianahum kanu mutamadina fihi, karena mereka itu Bani Israil di dalam membuat kerusakan itu terlalu sangat. Wal maksudu minum ari sangat deui jurignya. Sangat. Terlalu sangat mereka itu. Wal maksudu minhu ma jaratil adatu bainan nasi minat tasyajuri wat tanazu' fil ma'i 'inda istidadil hajati ilaih. Yang dimaksud itu apa? Wala ta'tau fil ardi mufsidin itu apa? Jangan berantem mengenai urusan air ini. Sensitif. Dermal bedog palalon batur. Cacak. Jangan Roma. Maka Allah Ta'ala qala in waqa'at tanazu'u bisababi dzalikal ma' fala tubalighu fit tanazu' wallahu a'lam. Maka seolah-olah Allah berkata demikian kalau sama siapa? Bani Israil itu. Kalau berantem urusan air ini ya jangan keterlaluan begitu ya. Jangan sampai marah bedog kata kalian teh. Ya, pakai glove, pakai apa? Sarung tangan dah. Naik ring begitu. Ya itu, ya maksudnya enaknya kayak di kita sekarang coba bayangin ini kalau dulu itu, jangan dulu tuh, nggak ada polisi, nggak ada apa, orang sebel sama kita itu bisa langsung main bunuh aja, ya bisa langsung main bunuh aja, kita keluar dari rumah langsung pacok, ya kalau Jepang itu masih mending, orang Jepang itu samurai itu, mereka itu masih gentle, memang mereka suka bawa samurai, tapi kalau mau berantem itu nggak membunuh, kalau ngebunuh duel itu nggak ada yang menghukum. Tapi kalau membunuh assassin itu dikejar itu, ya karena meresahkan. Ini meresahkan. Ya besok saya tunggu kamu, ya di mana Madura Gelut pada itu di mana ya? Walungan teh. Di Cimanuk. Ya. Guan paling Cimanuk. Ini salah sangka gitu. Dua jaga sama samurai dua aja maafan. Ayo mana sih dalam maaf? Lek mereka naon. Bebas ditungguan di Cimanuk. Sebenarnya cuma menjajur dua. Ayo. Itu kalau zaman dulu tuh wah ngeri ya. Orang sebel-sebel sama kita itu. Makanya kalau lewat sama orang bawa senjata tuh kan di film-film gitu ya, tunggu gini aja, bawa senjata. Nah kalau sekarang kan nggak bisa, kita petentang-petenteng itu ya, nggak ada harganya udah. Bawa pedang ke samurai kepadanya, kayak padani. Bawa pesta. Ayo usaha apa itu namanya? Itu bawa pedang, bawa pedang gitu. Lagi unggul. Nah, cuman ada UFC lah. Di situ ya kalau mau berantem disediakan apa? Ring, pakai sarung tangan gitu. Udah naik kompimpa. Gak bisa. Begitu. Ya jadi urusan air ini yaitu kalau apa? Jadi Al-Qur'an itu tidak terbatas kepada sabab nuzul. Memang sabab nuzulnya khusus, wala ta'tau fil ardi mufsidin. Itu apa yang dipaham zaman dulu. Kamu kalau berantem masalah air jangan kebangetan begitu, jangan terlalu. Nah, cuman bisa dipaham sama kita sekarang. Ya, bisa wala ta'tau fil ardi mufsidin bisa dipaham. Jadi apa bahasanya itu? Khususus sabab la yamna'u umumul lafzi. Jadi kekhususan sebab itu tidak menjadi penghalang kepada keumuman lafaz. Lafaznya kan umum, janganlah kamu berbuat kerusakan yang parah. Dibuka bumi, pasea lah. Itu tapi naik ring munrek pasea. Ya, jangan cuma gara-gara air aja.
Padahal ini mun ngobrol depan orang mana raja mah cenah pas saya. Bae tawuran tuh gara-gara cai itu. Aduh. Demikian. Aya pertarasan bagian ka dia. Saya. Nah, kalau enggak ada kita istirahah dulu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Wa idza qultum, dan ingatlah tatkala kalian berkata ya Musa, duhai Musa, lan nasbiro, tidak bisa sabar kami ini, ala ta'ami wahid, atas satu jenis makanan, fad'u lana, maka doalah engkau untuk kami, Rabbaka, kepada Rabbmu, yukhrij lana, agar Rabbmu itu bisa mengeluarkan bagi kami mimma tumbitul ardu, perkara-perkara yang biasa dikeluarkan oleh bumi. Tong ti langit wae. Makanan itu dari langit terus ya. Saya pengen makanan dari bumi nih. Bentar lagi saya jadi manusia langit. Makanya makanan langit terus. Mimbak kaliha, apa bakal itu? Nah, sayur, wakita iha, bonteng, wafumiha, bawang putih, wa adasiha, adasna, wa basoliha. Tuh Kakang Dedi. Salah alamat. Lu kira kan Nabi Musa tuh. Bingung Nabi Musa. Berkata siapa Nabi Musa? Menjawab ya. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mencari-cari ganti bagi perkara yang adna, ada itu rendah itu ya, billadzi huwa khair, dengan perkara yang ada itu bagus. Masa perkara yang bagus mau diganti? Ini udah mana salwa ini. Ya. Ya kalau lagi musim normal. Ini bagus, ini udah baru saya ini. Ya, Masya Allah, Al-Quran ngobrolkan. Al-Quran ini menceritakan keberian jelema itu ya. Sampai makanan-makanan itu diprotes. Kata Nabi Musa gimana? Ihbitu Misran, pergi kamu ke Mesir sana. Fa innalakum ma sa'altum. Nah, di sana itu ada bagi kalian apa-apa yang kalian minta. Tuh hayang bonteng. Mana keren yang bonteng. Tuh kan itu kami Misran tuh. Ya. Waktu ribat, makanya nanti ada yang maksud tuh Mesir itu apa ya? Ada yang maksud Mesir itu tempat kembalinya tuh balik dari kali itu tuh. Kembali lagi ke mana? Mesir. Wa duribat alaihimudz dzillatu wal maskanah, dan dijadikanlah atas mereka itu kehinaan dan kemiskinan. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka itu kembali dengan ghadab dari Allah. Kenapa demikian? Dzalika bi annahum, kenapa mereka itu kok kembali berputar balik dengan ghadab dari Allah? Karena mereka itu kafir kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqqi, dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan ini ada masalah kayak itu kan men tadahareun. Juk-juk nyuat-nyuat ke lumayan nabi. Ya kan? Nanti ada nih masalahnya. Kayak itu kumaha persambunganana ya tanya. Kayak loncat nih. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu karena perkara yang mereka bermaksiat dengannya, dan mereka itu ya'tadun, melampaui batas. Ada pertanyaan?
Nggak ada. Nggak lah. Ya Rob jangan dibahas ya. Wujuhul qiraah, sudah qiraah melewat. Nah, sekarang begini, ini kan Bani Israel minta sama Nabi Musa. Apakah permintaan Bani Israel ini maksiat atau bukan? Lah kok sampai dihukumi Bani Israel ini sampai waba'u biqadabim minallah. Yang diminta itu loh, bukan apa LC. LC itu apa sih? Bajakan kamu kenapa LC itu? Oh iya, ladies non, lady escort. Oh ladies club. Mana kayak kata menu. Nah, lain lah yang LC ya. Cik orang mana masalah PL-nya? Pemandu lagu. Tajuk backsound. Cuap lah bagian gitu PL teh. Atau ada kayak gituan tau. Nah, itu tuh PL teh. Ya ilmu masa kita ilmu. Masa kita ilmu. Turikeun mau kasarahan PL. Di sarahan nomor maya. Itu pernah yang pada nukianya. Minta bonteng, minta adas, minta mas apakah ini maksiat? Cuma lam anna aktsara zahiriyin minal mufassirin za'amu anna dzalika su'al kana maksiatan. Nah, ini tergantung cara membaca. Kalau ahlu zahir mereka menganggap permintaan ini adalah maksiat. Ya, kenapa? Ada fi mahali dzammi. Udah dikasih air, udah dikasih mana, dikasih salwa kan? Kulu washrabu min rizqillah, malah minta yang macam-macam. Itu maksiat. Wa indana annahu laisal amru kadzalik. Tapi kalau di sisi kami, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ahlur ra'yi, kalau kita berpikir ini bukan maksiat. Wa dalilu alaihi. Apa dalilnya? Dalilnya anna qaulahu ta'ala kulu washrabu min qabli hadhil ayah inda inzalil manni wa salwa laisa bi ijabin bal huwa ibahah. Lah Allah kan berkata sebelumnya kulu washrabu. Ini amr kan? Apakah semua amr itu menunjukkan kepada perintah? Iya, semua amar itu menunjukkan kepada perintah kecuali tuh ada kecualian. Jika ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Memang di dalam kulu washrabu ini dia bukan amrul ijab, bukan amrul taklif, tapi amrul ibahah, yaitu perintah untuk membolehkan. Ya, silahkan makan, silahkan minum, begitu. Bukan makan kamu, kalau tidak kamu masuk neraka. Bukan. Tapi silahkan makan, silahkan minum, begitu. Itu mah kayak parkir aja. Berapa? Saya ikhlasna. Bere 500 balangkeun. Loh. Kira-kira. Saya ikhlasna. Wa indana annahu laisal amru kadzalik. Qulu washrabu min qabli hadhihi al-ayah inna inzalil manni wa salwa laisa bi ijabin bal huwa ibahah. Wa idza kana kadzalik lam yakun qauluhum lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbak. Maka jika perintah untuk makan dan minum ini dia bukan perintah taklif, maka permintaan mereka kepada barang-barang yang disebutkan tadi itu bukan maksiat. Di anna man ubiha lahu turbun minat ta'ami yasunu minhu ayyas ala ghairu dzalik imma bi nafsihi aw ala lisanir rasul. Karena orang yang diberi pilihan untuk makan, dia boleh makan apa yang ada atau meminta yang tidak ada. Kan bisa begitu kan? Begitu. Silahkan makan sama apa? Silakan makan sama apa? Ya seadanya. Saya mau yang nggak ada. Itu ya. Habis gimana lagi? Fala makana indahum annahum idza sa'alu Musa ayas ala dzalika min rabbih kana du'a'u aqraba ilal ijabati jazalahum dzalika wa lam yakun fi maksiyatun. Ya ini mintanya nanti bisa mencari sendiri. Sekarang kan begini ya, kalau di tengah-tengah kita ada nabi, kenapa tidak dimanfaatkan? Perkara yang keluar dari langit aja turun kok, apalagi cuma perkara yang tumbuh dari bumi kan lebih dekat, akrob. Begitu, makanya boleh-boleh saja minta saya. Ya, kita kan punya nabi, kenapa tidak dimanfaatkan? Itu, ya, pas lagi di asa yang combro. Oh ya baru tahu orang, oh yang mendusuk-dusuknya combro, ulen. Terus itu apa minuman paling berat sepanjang masa tuh. Kapal api. Kapal api diminum.
Itu udah makanan paling minuman paling berat sepanjang masa itu. Ya, kumaha tuh jauh tuh cenah lagi pan aya nabi. Oh iya iya tuh kan enggak maksiat kan. Ya urusan namanya juga coba-coba. Ya kalau dikabul ya tuh ya alhamdulillah, kalau enggak ya tinggal balik begitu. Jadi kalau kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini permintaan bukan maksiat. Terus maksudnya apa sih? Orang-orang ini kok minta perkara-perkara yang disebutkan tadi? Mutimun, kacang adas dan sebagainya. Wa'lam anna su'alan nau'il akhar minat ta'ami yuhtamalu ayyakuna li aghratin al-awwalu annahum lamma tanawalu dzalika an-naw'al wahida arba'ina sanatan malluhu fashtahu ghairahu. Jadi itu gara-garanya apa sih? Ya kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi begini, bayangin aja kamu itu makan cuma 2 jenis sama minuman 40 tahun ya. Ya gimana tuh apa keadaan hatinya itu? Ya selama 40 tahun gitu terus makan jangan geus pahang. Besok makan sama apa? Naon dulu. Terus paham. Memang tabiat manusia seperti itu wajar kan ya. Tabiat kita sebagai manusia wajar. Makanya kalau nggak mau bosan itu sebetulnya ya makanya seminggu sekali lah itu. Ya makanya seminggu sekali mau bosan. Ya, maksudnya teh 6 hari puasa. 6 hari puasa cari makan. 6 hari puasa cari makan nggak bakalan bosan. Besok makan sama apa? Cek aja naon sih. Eta deui nya naon deui. Ari sore cek aja naon. Jeung eta deui ya, terus 40 tahun. Makanya apa ya kita cobain yuk. Siapa tahu kabul dipintakan sama Nabi Musa itu. Ayo. Nah, begitu. Asani yang keduanya la'allahum fi aslil khilqati ma ta'awwadu dzalika naw'a wa inna ma ta'awwadu sa'iral anwa'i wa ragbatul insani fi ma tadahu fi asli tarbiyati wa in kana khasisan fawqa ragbatihi fi ma lam ya'tadhu wa in kana syarifan. Ini begini, mungkin saja mereka itu pada aslul khilqah ya. Aslul khilqah bagaimana? Tabiat lah begitu ya atau fitrah. Ma ta'awwadu dzalika naw'a, mereka itu tidak diciptakan untuk menerima makanan macam seperti itu. Ya. Jadi maksudnya bagaimana ya? Ya kita kan orang Sunda. Orang Sunda kasih makan pizza. Duh. Biasa lotek ya. Karedok. Nah itu kan ya tergantung yang mu'tad. Ini bukan masalah khair dan syar, mana yang bagus, mana yang a'la, mana yang adna. Ya pizza mahal, koplok. Cuma rata sama mahal pizza ibu orang Sunda yang karedok. Iya udah kalau nggak suka, nggak mu'tad, nggak biasa. Jadi manusia itu kan fi awalil khilqah, di awal dia perkembangan, dia itu apa ya menerima apa yang akan menjadi kebiasaannya. Menerima. Ya kayak tadi makan sama jengkol, sama lele. Sanguna sangu koneng. Sambal hejo, datenguna. Tuh pancuk kerja kain, tepuk ya. Lawan, ya tepuk tuh. Lele, jengkol, sangu koneng, sambal hejo. Udah pahang sih. Udah aneh man. Kalau nantinya sambal tarazi, katanya sanguna sangu pulen, sangu bodas. Markotop lah gitu mah. Nah, pas. Lele jengkol sangu koneng. Sambal aja. Aduh, asa kepala ruku pahit ya. Ada. Ya. Itu jadi apa si badan itu fi awalil hilqah itu kan dia beradaptasi begitu. Lah akhirnya dia suka menginginkan. Ya apalagi yang mau begitu. Fi asli Makanya kalau cari calon istri itu tanyain sama ibunya, ieu daharna naon. Sampai irit. Ya. Oh bener dia di tuang putri teh, pemilik tuang sana. Cenah teh hese eta we asli bare bonteng. Yang kurupuk jadi cocok ayo isu kawin. Nah, eta mah hajat 100 jutaan ge aman. Ka ditu na langgeng aman. Bisa cicil motor. Saya bonteng jeung kurupuk terus eta mah. Catrok rauk. Catrok rauk tuh saya bisa istri itu. Ya mata nanyakeun ari sareng naon cenah putri teh tuangna. Cenah lamun teu KFC mah cenah si eta mah tara
daek. Abi tak aya api kan. Assalamualaikum. Ngasa abi celaka jeung nu kitu mah montong. Nah, jauh-jauh balarain. Untuk kayak bisa mah bisa aja seneng mah. Mun adek montong hajat. Aduh terbuka. Bima tada'u fi asli tarbiyati wa in kana khosisan. Meskipun dia khosis, meskipun dia hina begitu. Ya memang terbiasa seperti itu ya. Sok tarasi da eta teh sia euy udang buruk. Udang buruk teh tarasi teh komo 500. Udah teh buruk pada moal kitu. Nah, barang busuk tuh. Eta saus baso. Saus baso eta teh ku sukun. Itu jeung kana lauk ke. Tapi pas ka baso dari saus. Tempat buruk tuh teh. Nah, iya bang, ningali pabrik registrasikan mah atuh berseka. Ada geus nyaho urang teh. Ieu teh kieu gitu. Nah, bakso jadi sausan. Awasan sausan deui, dahar teh pakai terasi teu geuna. Walau kana fauqa raqabatihi fi ma lam ya'tadu wa in kana syarifan. Ya, lamun dia itu sesuatu meskipun dia itu tinggi nilainya, ya lebih bersih, tapi kalau dia tidak biasa nggak enak begitu. Asal itu ari nu mabok begitu berlaku tanya biasanya oplosan diberes Smirnoff. Ayo biasa ada kayak autan. Ke autan. Komik. Aduh. Ayo bakal kering sekali. Is error ayo sila. Aduh. Asal itu la'allahum malu minal baqa'i fitihi fasa'aluhu hatihil atimah alati la tujadu illa fil biladi wa qaraduhum al-wuzulu ilal biladi la nafsu tilkal atimah. Nah, kemungkinan yang ketiga ini cuman apa? Modus ini. Ini kan sama Nabi Musa kita itu diajak mau pindah negara ya. Ini kok gak nyampe-nyampe. Udah 40 tahun. Ya. Gimana tuh? Mending balik aja. Nah, itu kemungkinannya itu mending balik aja ke Mesir gitu. Era cenah. Orang ngomongnya era, malu saya ngomongnya itu. Ya udah pakai apa? Pakai taktik, pakai alasan. Ya, mau bonteng gitu ta ya. Mau kacang. Ini kan udah enggak ada di sini. Oh iya ya, no itu. Jadi sebetulnya mereka itu pengen pindah, pengen balik. Ya. Ingat hayam tuh di mana? 40 tahun si Rambo si ada kumaha. Bagus injuan. Ar-rabi'u annal muhadzabata ala ta'amil wahidi sababun linuqsani syahwati wa dha'fil hatmi wa qillati raghbati wal istiktsari minal anwa'i yu'inu ala taqwiyati syahwati wa kathratil iltidad. Nah, kemungkinan keempat nih. Ya Safarudin Ar-Razi keur ngalawak atau orang nuker error. Ada kemungkinan keempat apa nih? Kemungkinan keempat begini. Makanan kalau dia itu dimakan satu jenis itu aja terus ya. Apa akibatnya? Meletoy. Ada sawat orang akibatnya itu meletoy. Ya, kurang kencang. Aslilah siapa tuh percaya baca sorangan. Aslilah tak ya juga. Jaksa. Di Safarudin Ar-Razi itu. Ya, jadi muyuh. Yang naon kadar? Yang mana? Yang salah ada. Enggak kan baik. Tadi enggak ada gairah begitu. Ya enggak ada gairah. Nah kalau misalkan menunya gonta-ganti kan, ya semangat. Sama apa? Daging kambing. Oke, di kumaha? Di sate daging kambing. Besok daging bison. Bison. Di steak gitu kan. Ya itu kuat-kuat jadinya badan. Pas ditanya tadi mana kumaha tadi penting. Mana kumaha? Tuh ngomong. Mun geus balik nanya. Berarti ya tete jawabanana akur.
Bagas balik nanya mah jawabanna lakur. Bukan duit tuh, hari mana ya anggur. Balik orang, balik. Semua benar. Tanya bukan duit kalau balik nanya. Mal jauh. Lah lamun misalkan surti makan gak ada artos tuh. Nah, cenah tumben non nanya duit gitu, butuh sabaraha tuh. Surti mah gitu. 5 juta nya tak eueuh. Bener 5 juta nya tak eueuh, sia cenah ngomong kita tadi mah. Aduh. Nah, wadok fil hadmi. Pencernaan menjadi lemah. Ya. Kalau apa? Monoton mah. Ya, pencernaan jadi lemah, tidak apa itu? Ya. Ini enggak ada variasi begitu, enggak ada variasi. Nanti dikasih sambal tarasi langsung. Aku sakit perut. Langsung mulas ya. Saya tuh waktu di Amerika kan bawa pop mie tuh dari sini. Pop mie kan telah ada cukurang mah ada cukurang. Henteu pan. Ini buka. Enggak naon eta mie cenah. Hoyong lah nya. Beukeun hiji. Mie pop ditinju. Lamun ditinju kan diasupkeun bumbuna kabehnya, masukin munya semua itu. Baru juga dimakan. Bes. Kan bodas langsung berbalur. Loba teuing dahar pizza. Dahar pizza gitu. Kaget jadinya. Emang kebiasaan satu jenis makanan ya pencernaan jadi lemah. Nah, makanya pencernaan yang mau bagus, yang mau sehat, yang macam-macam, bervariasi makanannya gitu ya. Ya isuk-isuk dikurupuk gitu ta. Beurang jeung kecap. Ya. Sore jeung kerupuk mie. Kan ganti kerupuk mie, kerupuk lawan itu teh. Kerupuk jengkol, kerupuk iya. Variasi lagi. Wakilatir rokbati wal istiqtari minal anwa'i wa inu ala taqwiyati syahwati wa qartadi itu. Kalau misalkan makanannya itu macam-macam, dia membantu kepada syahwat. Ya, wa kasratil iltida dan kepada banyaknya merasakan enak. Fata anna tabdilan nau'i bin nau yasluhu ayyakuna maqsudal uqala. Maka diganti nau dengan nau itu dia bagus apabila dia sesuai dengan maksudnya orang berakal. Jadi dalam pengertian apa? Ini kan demi kesehatan. Jadi orang-orang berpikir juga, ya ini tidak baik bagi kesehatan ini. Ini tidak bagus buat kesehatan. Ya, 40 tahun itu ganti-ganti. Wa thabata annahu laisa fil Qur'ani ma yadullu ala annahum kanu mamnu'ina anhu, dan di dalam Al-Qur'an ini ayat enggak ada yang menunjukkan bahwa mereka itu diharamkan untuk meminta ini, kan enggak ada. Mana yang menunjukkan diharamkan, enggak ada. Ya cuma dicarekan Nabi Musa itu ibitu misron fatabata anna hadzal qadra la yajuzu ay yakuna ma'siyatan. Maka meminta halal ini tidak boleh dianggap sebagai maksiat. Wa mimma yu'akkidu dzalika anna qala ta'ala ibitu misron fa innalakum mas'altum kal ijabati lima talabu walau kanu asina fi dzalika su'ali lakanatil ijabatu ilahi ma'siyatan wa ya ghairu jaizatin alal anbiya tuh. Dan di antara yang menguatkan bahwa itu bukan maksiat, Nabi Musa dijawab. Makanya intonasinya yang bagus. Ya, minta bonteng, minta adas, minta ini. Cek Nabi Musa, awas seueur di Mesir gitu. Jangan pergi kamu ke Mesir, bukan begitu. Jawabannya, banyak di Mesir udah, kalau kamu mau gitu, kesana aja. Gitu. Jadi Nabi Musa itu menjawab. Ya. Nah kalau dia maksiat sama Nabi Musa nggak boleh dijawab. Ya, nggak boleh. Nabi Musa nyukeun PL seueur. Masa kayak gitu, nggak boleh. Ya itu kan menunjukkan kepada maksiat, nggak boleh dijawab. Ngomong itu. Nabi Musa nunjukin tuh di Mesir banyak begitu, berarti itu bukan maksiat. Kalau itu maksiat nggak boleh dijawab. Ya. Kemudian la yuqalu innahum lamma abau syai'an ikhtarahu Allahu lahum a'tahum ajila ma sa'aluhu kama qala. Faman kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha li'anna naqulu hadza khilafu adh-dhahir wa ihtajju ala anna dzalika su'al kana maksiatan biwujuh. Ya cuman ada saja siapa para ulama-ulama itu yang mengatakan bahwa ini maksiat.
Kenapa nih ya? Lan nasbiru ala ta'amin wahidin dalalatun ala annahum karihu inzalal manni wa salwa wa tilkal haroha maksiat. Jadi ini tidak ridho kepada takdir Allah begitu. Ya, udah turun manna dan salwa dari langit, kemudian mereka meminta, mereka tidak sabar itu. Jadi benci, ada karoha. Asani anak qaula Musa atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair istifhamun ala sabilil inkar. Wa dzalika yadullu ala kaunihi maksiatan. Yang keduanya ada pertanyaan dari Nabi Musa, ala pertanyaan ini dia ingkar ala sabilil inkar. Tong diganti tuh, geus hade kalah diganti begitu. Jadi itu bukan pertanyaan, apakah kamu mau mengganti? Bukan. Ya, tapi masa perkara-perkara yang sudah bagus mau diganti? Jangan diganti. Asal itu anna Musa ala Nabi Muhammad SAW wasofa mas'aluhu bi annahu adna wa makanu alaihi bi annahu khair wa dzalika yadul ala maqulna. Wal jawab walil awal. Kemudian dijawab lagi. Ya pokoknya itu maksiat lah. Beres. Itu jawaban yang maksiat. Terus nanti dijawab lagi sama Safaruddin Ar-Razi. Misalkan dijawab lagi seperti ini nih, annahu laisa tahta qaulihim lan nasbiru ala ta'ami wahidin dalalatun ala annahum makanu radina bi faqat bal istahawu syai'an akhar. Enggak, lan nasbiru ala ta'amin wahidin itu bukan mereka tidak ridho, tidak, mereka ini ingin tambahan tuh. Ya, kalau tidak ridho itu kan tidak ridho begitu. Mereka bukan tidak ridho tapi ingin tambahan begitu. Makanya minta istri kedua, bukan minta ganti. Sada istri lo ya Allah, saya kaiji gitu kan, upami aya mah takdirna. Samihan upami teu aya takdirna ala jika nama tiasa dicoret. Jika nama alak deh Gusti nya tuh mah. Untuk aya takdirna mah. Walau wa idza kana kadzalik fa qouluhu ta'ala wa duribat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah la yajuzu ayakuna lima taqaddama bal lima dzakarahu Allah ta'ala ba'da dzalika wa qouluhu ta'ala dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq fa bayyana annahu innama darabat dhillata wal maskanata alaihim wa ja'alahum mahallal ghadab wal iqab min haitsu kanu yakfuruna la li annahum sa'alu dzalik. Maka nanti kan akan datang apa? Siksa dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Ini bukan karena permintaan ini, jadi minta bonteng, minta apa tadi segala macam, kemudian datang siksaan, bukan. Tapi karena yang setelahnya itu karena mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Kemudian, jadi karena mereka kafir begitu. Jadi membunuh nabi itu hukumnya apa? Kafir ya. Kalau membunuh orang biasa itu ya hukumnya nggak kafir itu, hukumnya dosa besar. Tapi kalau sudah membunuh nabi itu hukumnya sudah kafir. Nggak ada tobatnya mungkin itu. Masalah kedua, qaulu ta'ala lan nasbiru ala ta'ami wahid. Laisa muradu annahu wahidun fin nawa'i bal annahu wahidun fin nahji. Wa huwa kama yuqalu inna ta'ama fulanin ala mi'adatihi ta'amun wahidun idza kana la yataghayyaru an nahjihi. Jadi ini tidak bermaksud mereka itu tidak sabar atas satu jenis makanan, karena makanannya bukan satu jenis tapi dua jenis. Yaitu al-manawas salwa, tapi maksudnya apa? Satu hidangan begitu. Ya, satu hidangan yaitu mana dan salwa. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Ya, hidangan teh eta deui ya. Itu bukan satu jenis makanan emang. Cuman hidangannya eta deui Ya, hidangan teh. Da moal jauh pan hidangan mana? Lauk ya. Lauk jair. Terus tahu. Nah, kudu bener ya. Eta pan grup tahlilan. Oh, eta nu kapenting, eta deui. Kumpul panitia. Kieu tuluy. Cek atuh rada ieu. Panu catering Pak RT. Catering Pak RT mah gara-gara Pak RT. Ganti ulah, ganti. Gitu. Jadi bukan satu jenis karena memang makanannya bukan satu jenis tapi dua jenis. Mungkin dari satu hidangan. Masalah keempat. Nah, ini kan berarti disifati ya. Berarti yang tadi disebutkan itu apa? Adas, terus apa? Timun dan yang lain-lain. Itu kan disifati adna tuh, disifati bawah rendah. Sedangkan mana salwa itu disifati tinggi. Ini maksud adna itu apa? Wahtalafu fil muradi bil adna wa dhabtul qawli fihi annal murada imma yakuna kaunuhu adna fil maslahati fid din au fil manfaati fid dunya. Jadi ada dua memang kemungkinan adnanya itu. Berarti yang adna yang mana? Yang makanan di bawah ini kan? Yang lebih bawah itu. Ini adna bisa jadi dilihat dari maslahah di dalam agama. Itu, di dalam masalah di dalam agama. Kamu kan jadi harus macul, jadi harus
apa nanem gitu ya, can kudu diobat. Ya kudu diobat, aya hama kudu di keluarkeun ya. Mun hamana saukur kubeurit ieu tetangga sorangan. Ah aya geus pangajenna mah euy geus dihama aleur tetangga sorangan, melakan teu lamun teu nyaho panen. Eta mah leungit teh urang teh nya. Melak lila-lila itu. Ya udah nih masalah nih. Ya makanya disebut apa? Adna. Coba ini keluar langsung manna wasalwa begitu ya. Turun. Kita kan tinggal apa? Kalau yang taklim tinggal taklim, yang sholat tinggal sholat, yang zikir tinggal zikir begitu. Kemudian mana tadi? Atau di dalam manfaat di dunia. Wal awwalu ghairu muradin li anna alladhi kanu alaihi law kana anfa fi babiddin min alladhi talabuhu lama jaza ayyujibahum ilaih lakinnahu qad ajabahum ilaihi biqaulihi bi tumisran fa inalakum masaltum fa baqiya ayyakun al muradu minhu al manfaah fid dunya thumma la yajuzu ayyakun al muradu anna hadha an-naw' alladhi antum alaihi afdalu min alladhi tatubunahu lima bayyana anna ta'am alladhi yakunu ala dzal at'imah inda qaumin qad yakunu akhassaha inda akharin balil muradu ma bayyana anna al manna wa salwa mutayaqqanul husul wa ma yatubunahu mashkukul husul wal mutayaqqan khairun minal mashkuk aw li anna hadza yahsulu min ghairi kaddin wala ta'abin. Nah begitu diantaranya ya. Jadi diantaranya apa sebetulnya ini urusannya balik ke urusan dunia nih. Kebagusnya apa mana dan salwa dalam pengertian apa? Ya mana salwa itu pasti datang. Jadi besok ada, nanti sore ada, besok pagi ada, mana yang melaksan kan? Amun nanam itu belum tentu jadi ya. Waktu jadi harganya turun. Saya sama. Nah, makanya kemarin itu saya lihat nih orang-orang tuh katanya sekarang apa bertani itu udah kayak main judi slot. Nah, jadi udah nggak jelas nih, udah nggak jelas apanya, keuntungannya udah nggak jelas. Mau nanam apa, keluar modal berapa, pas panen dapat berapa, itu udah nggak jelas sekarang itu. Katanya sih begitu. Ya, jadi mending mana tuh? Beda tuh, itu banyak halal. Ada yang baju di slot aja saram di awal kan ya mata kelam alhamdulillah mah ya saya kalau perkara gini alhamdulillah mah harus apa harus lillah. Jadi mana salwa mah pasti datang, cuman kalau makanan-makanan yang disebutin udah nanam belum tentu datang, belum tentu dapat ya. Yang pasti itu lebih bagus daripada yang tidak pasti. Matak mentong kawin deui can karuan menang lu pasti we geus aya neangan mulang teu sia balik ka imah kolot nanggeus cilaka sia. Nya sih. Mun ada kawin deui teh bareto. Keur kasep-kasep na kene tuh. Nah, mana tadi teh? Wa dzalika la yasulu ila ma'al kadi wa tafayakunul awwalu aula fa in qila kana lahum ay yaqulu hadzal ladzi yasulu afwan saffan lamma karihnahu bi tiba'ina kana tanawuluhu ashaqqa bil ladzi la yasulu illa ma'al kaddi idh istahathu tiba'una qulna hab annahu waqa'at ta'arud min hadhihi al jihah lakinnahu waqa'at tarjih bima anna al hadir wal mutayaqqan rajihun 'ala al ghaibil mashkuk. Ya sudah. Nah, kemudian kan kata Nabi Musa dijawab apa? Udah kamu ke Mesir aja kan begitu. Apa yang dimaksud dengan Mesir di sini? Jadi disuruh balik kemana sih ini orang-orang itu? Faminhum man qala al-muradu al-baladul ladzi kana fihi fir'aunu wa duhulut tanwin fihi kadukhulihi fi nuhin wa lutin. Jadi yang dimaksud itu ya Misrun yang kemarin mereka berasal dari sana gitu. Udah tuh balik deh. Nah negeri Fir'aun. Yang balik kampung, pulang kampung mana itu mana mah. Mikir, nambut atuh cenah tongkat. Minjem tongkat. Gimana tuh? Udah harus lewat laut segitu panjangnya ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Justru ada kemungkinan itu yang dimaksud Misrun itu. Nah, cuman ini sebetulnya ada masalah di dalam bacaan, cuman saya nggak masuk ke sana lah. Kalau misalkan dia Mesir yang dimaksud harusnya pakai alif lam begitu, al-misra. Tapi ini kan nggak kan ihbitu misron begitu. Tapi dia mungkin dimaknai Mesir yang telah lalu, meskipun dia nakiroh. Lo bagaimana? Oh ngeluarin terus apa? Dalil gitu, panjang. Saya lewat saja dalilnya. Ada kemungkinan kedua, ya. Ya maksudnya itu ya negeri mana saja. Jadi apa? Ihbit pemisron itu jawabannya begini. Udah, kamu nanti kalau lewat tuh di sana ada pasar tuh, ya. Ada apa negeri tuh. Kamu belilah di situ.
Nggak punya duit. Duitnya gak ada. Lewat negeri-negeri lewat ya gak ada duit gak bisa beli. Jadi yang dimaksud itu bukan Mesir tapi negeri yang dekat atau negeri mana saja. Terus nanti ada istilah ada istidlal lewat. Fa in qila hadhil wujuhu dhaifah, sudah lewat lah. Lewat. Lewat. Mana nih? Waduribat alaihimud dillatu fal makna, maka dijadikanlah atas mereka itu apa? Kehinaan. Fal makna ju'ilatid dillatu muhitatan bihim hatta mustamilatan alaihim fahum fiha kaman yakunu fil qubbatil madrubah au alsiqat bihim hatta lazimathum darbatul lazimin kama yudrabut tinu 'alal ha'id fayalzamuhu wal aqrabu fi dhillah ayyakunal murad minha ma yajri majral istihqaq. Ya, jadi gampangnya begini, ini memahami lafaz waduribat alaihimud dhillatu. Coba bahasanya gimana ya? Waduribat begitu. Alaihimud dhillatu itu maksudnya apa? Jadi supaya cepat aja bahasanya begini. Si kehinaan itu dia diliputkan kepada mereka. Jadi seolah-olah itu mereka ada di dalam kotak yang namanya kotak kehinaan, jadi nggak bisa keluar begitu. Itu saking meliputi kehinaan kepada mereka. Terus kehinaan itu apa maksudnya? Maksud kehinaan itu apa? Mana tadi? Wal aqrab fi dhillati ayakun al muradu minha ma yajri majral istiqaq ka qouli ta'ala fi man yuharibu wa yufsidu dzalika lahum khizyun fid dunya fa man yaqulu al muradu bihi al jizyah khassatan ala ma qala hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun fa qawluhu ba'idun li anna al jizyata ma kanat madrubatan alaihim min awwalil amri. Jadi ada mufassir itu yang mengatakan bahwa yang disebut dhillah di sini adalah jizyah. Jizyah. Cuman kata Safaruddin Ar-Razi, lah kok dimaknai jizyah satu nyambung gitu ta. Ya, karena jizyah ini kan setelah Nabi Muhammad ada. Adapun ini kan zaman dahulu. Yang maksudnya itu apa? Ya istihqaq. Istihqaq itu apa aja? Jadi berhak mendapatkan kehinaan itu, begitu. Berhak mendapatkan kehinaan. Terakhir dulu ya nih, adapun maskanah fa murad bi al-faqru wal faqtu wa tasdidul mihnah. Nah, bukan hanya kehinaan, tapi juga apa? Al-maskanah, kemiskinan. Nah, ini kan setelah apa? Setelah mereka membunuh. Jadi bukan, ini sudah terpisah dari cerita yang tadi. Cerita yang tadi sudah tuh, mereka itu pokoknya mah minta, yang tadi disebutin, dengan kemungkinan alasan yang banyak tadi. Terus sama Nabi Musa itu disuruh pergi ke Misron, itu kemungkinannya tadi yang disebutkan. Nah, terus setelah itu, mereka itu ya ceritanya panjang dari situ, mereka membunuh nabi-nabi. Maka faturibat alaihimud dhillatu wal maskana, kehinaan dan kemiskinan. Fadal jinsu yajuzu ayakuna kal uqubah. Maksudnya apa? Bisa jadi itu adalah siksaan. Wa minal ulama man adda hadza min babil mu'jizati li annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaru an darbil dhillati wal maskanah alaihim wa waqa'a al-amru kadzalik fa kana hadza ikhbarun anil ghaibi fa yakunu mu'jizan. Atau bahkan bisa dimaknai bahwa ini adalah ikhbar ghaib dari Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka kan membunuh para nabi, belum ada hukumannya itu di dunia. Jadi mereka hidup normal-normal aja begitu. Nah, nanti kamu bakal kena adzillah wal maskanah. Betul, pas Rasulullah datang kemudian Futuh Mekah, orang Yahudi harus bayar jizyah. Makanya seperti ikhbar begitu. Ada kemungkinan cara memaknai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terusan. Mudah-mudahan orang sadayana dihampunten ka Allah Subhanahu wa taala. Bagi majelis dan kafarat kanu kalapatan orang sadayana ugi nyen wasilah kampulna orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.